Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita pada hari ini dalam ketaatan majlis ilmu yang wajib kita syukuri atas nikmat yang besar yang tidak Allah ratakan di dalam pembagiannya. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagian dari hamba-hambanya bermajlis, wabil khusus majlis akidah atau majlis tauhid. Di dalamnya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, hak-haknya dan kewajiban kita selaku manusia. Dan sebaliknya, apa saja larangan-larangan yang telah Allah meminta kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji turunan dari karakter berlebih-lebihan atau ghulu terhadap orang-orang soleh. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, beliau menyampaikan babnya, dari judulnya saja itu sudah bisa diambil pelajarannya, yaitu bab ma jaa minat taghlidi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Judulnya saja itu sudah sangat terang dan jelas kira-kira kandungannya itu akan bahas apa. Bab peringatan yang keras pada yang disebutkan adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang memperingatkan keras siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan ancaman. Rasul cukup keras dalam hal ini. Ya. Jadi supaya kita tahu kapan kita berbuat bijak, lembut di tempatnya,
dan keras di tempatnya. Ya. Karena nanti kita akan sampaikan riwayat-riwayat yang ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukup keras di dalam memberikan peringatannya. Peringatan keras fiman, yaitu kepada orang-orang yang abadallaha, beribadah kepada Allah. Berarti orang-orangnya tadi beribadah kepada Allah. Latar belakangnya muslim atau kafir kalau gitu? Muslim. Peringatan keras dari orang-orang yang beribadah kepada Allah inda qabri rajulin salihin, tapi ibadahnya itu lokasinya di kuburan orang-orang yang soleh. Ibadahnya kepada Allah, tapi lokasinya di kuburan orang-orang soleh. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan peringatan keras. Fakaifa idza abadahu. Terus bagaimana kalau malah kuburannya yang diibadahi? Atau ibadahnya sudah bukan untuk Allah lagi. Ya bisa digambarkan ya. Ibadahnya lillah tapi lokasinya di kuburan. Itu saja mendapatkan peringatan keras, apalagi kuburan yang diibadahi bukan lagi kepada Allah atau Allah dan sekutu-sekutunya. Maka dari sini sebagaimana yang antum tahu ya, tema kita pada pagi ini yaitu menuhankan kuburan. Jadi kuburan itu sudah enggak seperti ya, kuburan itu kan menjadi fitnah agama kita kan dari blok kanan dan blok kiri. Blok kanan itu seperti halnya masa kecil. Contohnya masa kecil saya. Didendeni kuburan. Itu yang pertama, ini blok kanannya kan gitu. Sehingga kalau mau lewat kuburan takut. Nyebrang kuburan takut. Diberikan cerita-cerita horor. Sehingga seakan-akan kuburan itu memang tempat angker, wingit dan lain seterusnya. Itu yang sebelah kanannya kayak gitu. Dan ini menjadi ujian kita juga di dalam bertauhid. Nah, sisi kanan berikutnya yang sebaliknya. Kuburan dijadikan tempat pacaran. Dijadikan tempat nongkrong-nongkrong. Ya, karena di tempat kami sendiri di Solo itu ada kuburan, antum mau cari bakul apa? Bakso, mie ayam, ada semuanya. Lokasinya di mana? Di kuburan. Kenapa? Karena nanti konsumennya itu sambil makan-makan, nongkrong-nongkrong, ngobrol di kuburan. Apalagi yang kuburannya besar-besar. Ya.
Mereka bisa duduk-duduk ya, berdua satu di nisan skene, siji ning nisan kono, nyeruput es teh. Lebih parah lagi karena rumahnya samping kuburan, punya hajatan, nyewa son horeg juga di kuburan. Kan itu terjadi. Sehingga kita pun tidak punya adab di dalam menghormati kuburan dan jenazah yang di dalamnya. Itu yang blok kanan. Yang blok kiri ya dalam pembahasan ini. Kuburan tidak ditakuti wingitnya, tapi ditakuti kalau nggak ziarah ke yang keramat ini hidupnya nggak berkah, usahanya kurang, sehingga punya jadwal rutin harus ziarah ke kuburan ini. Kalau tahun depan lebih banyak lagi effortnya, usahanya, ya, bersedekah juga di sana, khataman Quran juga di sana, bahkan bikin majelis dzikir ya ataupun sholat juga di sana. Jadi itu fakta bahwa kuburan itu dari sisi kanan dan kiri menjadi ujian kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus di Indonesia dalam hal tauhid. Ini belum dajjal ayyuhal ikhwah, baru kuburan ya. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sayati ba'di thalathuna dajjaluna kadzabun kulluhum yadda'i annahu nabi, sepeninggalku akan ada 30 para pendusta-pendusta. Dajjal secara bahasa artinya adalah pendusta, dan semuanya ngaku aku nabi, saya utusan Allah, saya melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu semuanya. Dan ujungnya nanti ada Dajjal, dan keluarnya Dajjal itu menjadi fitnah besar dalam agama kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menahan berapa persen air hujan selama beberapa tahun. Tahun-tahun berikutnya Allah tahan lagi air hujan sampai 2/3-nya. Sampai-sampai tanah-tanah pada gersang, ladang-ladang nggak bisa panen karena nggak subur, ternak-ternak juga pada banyak yang mati. Baru saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan Dajjal keliling bumi, datang kepada umat manusia ini. Keluhannya apa? Oh, kebun saya paceklik, tandus, pengen hijau, subur. Atas izin Allah disulap itu sama Dajjal, hijau, subur, panen. Pindah lagi, apa keluhanmu? Kami susah air, kami pengen air yang melimpah. Cur, bisa itu Dajjal atas izin Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air, mengalirkan sungai. Ternak-ternak ya dibikin makmur lagi. Baru nantinya kondisi orang sedang kalut, gelisah, banyak masalah, ditawarkan solusi dan real. Solusinya nyata, kabul.
Gimana? Yakin nggak berarti saya bisa mendatangkan maslahat, bisa mengangkat kekeringanmu, ya, tandusmu, merubah menjadi subur dan panen raya. Berarti mau nggak iman sama aku? Itu fitnah agama. Berbeda dengan Ya'jud dan Ma'jud, itu fitnahnya bukan fitnah agama. Yufsiduna fil ardi, merusak tatanan bumi. Ini perbedaan ujian manusia di akhir zaman antara Dajjal dan Ya'jud Ma'juj. Kalau Dajjal 100% itu ujian dalam akidah. Kalau Ya'jud Ma'jud enggak ada itu ya. Kelompok yang brutal, beringas, yang penting menghancurkan. Nggak ada cerita Ya'jud dan Ma'jud ngaku Tuhan tuh nggak ada, ngaku Nabi nggak ada. Yang ada bunuh, kanibal, ya, mengotori muka bumi ini dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana para ulama menyebutkan semua kriminalitas yang kita tahu hari ini maka akan dilakukan oleh Ya'jud dan Ma'jud. Itu saking rusaknya mereka. Nah, yang bahaya itu yang tadi nih, bisa merusak akidah. Karena kalau kerusakan dunia paling banter kita dizolimi, hilang nyawa, itu paling banter. Kerusakan dunia kan salah satunya apa? Pembunuhan. Urusannya sudah di dunia saja. Di akhirat itu ada hisabnya. Tapi kalau urusannya tauhid, nah itu di dunia sudah terkadang kita nggak dapat apa yang kita cita-citakan, di akhirat langsung Allah balas kuntan, masuk neraka selama-lamanya. Rugi dua-duanya. Ya, maka jadi antum jangan salah paham, dikira nanti ngurusi kuburan orang-orang yang keyakinannya non muslim. Enggak, bukan itu. Meskipun nanti ada riwayat-riwayat yang mengarah ke sana. Tapi dari bab ini menunjukkan bahwa pembahasan detailnya adalah bagi orang yang beribadah kepada Allah tapi lokasinya ada di kuburan. Berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin zaman dulu barangkali di zaman beliau nulis kitab Tauhid ini, itu orang-orang yang menuhankan kuburan sehingga mereka meminta kepada ahli kubur, bermajlis, ya, beribadah di sisi kubur, itu betul-betul ada di kuburan. Ya, ada di kuburannya. Kalau kemudian mereka ngelus-ngelus kuburan, terjadi. Nyium-nyium nisan, terjadi. Bahkan sampai tidur di kuburan, terjadi. Itu sebagian musyrikin zaman dulu. Sekarang lebih parah, jangankan kuburannya, pagar luarnya kena, Mas. Paham maksud saya? Jangankan kuburan intinya, sampai pagar luarnya aja kena itu. Dilus-lus. Ya. Ini bagian dari keberkahan. Kalau ada pagar lagi yang lebih luar, nah itu juga dapat. Coba. Bisa bayangin, dulu itu cuma kuburan toh. Ini kuburan, ada nisan, nah di situ. Circle perputaran perbuatan syiriknya. Sekarang enggak, saat paman ini kuburan dibangun, saat tembok yo kena.
dipager, pager tanah, semen, kena. Tambahi pager besi, sak wesi-wesine juga kena. Lihat tuh. Ya. Jadi nggak benar kalau ternyata kesyirikan itu semakin kesini semakin menyempit, nggak, semakin melebar. Ya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat orang yang menuhankan kuburan atau yang mengkultuskan kuburan, ghulu terhadap kuburan, itu syiriknya double. Syiriknya double. Kenapa? Yang pertama, dia jadikan kuburannya itu berhala. Dia jadikan kuburannya itu wasanan yu'bad, berhala yang dikultuskan untuk kemudian diibadahi. Apalagi ketika di kuburan itu melakukan sholat, baca Quran, khataman Quran, dzikir, macam-macam dari berbagai macam ibadah, berarti kan menjadikan kuburan layaknya apa? Masjid. Double jadinya. Sudah bikin, kalau orang musyrik zaman Rasul kan lata batu sudah. Ya. Mereka bernazar di situ, ini kuburan dianggap orang soleh. Sekali lagi, ini tadi latar belakangnya apa? Zahirnya mengatasnamakan muslim muslimah. Kemudian ibadah di situ. Berarti kan double itu, sudah menjadikan kuburan sebagaimana Latta, Uzza, ya, berhala-berhala jahiliyah, baru ditambahi menjadikan kuburan sebagaimana layaknya masjid ataupun kediaman rumah kita. Nah, itu dari penjelasan babnya. Sekarang kita masuk dalil yang pertama. Fis sahihi, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Aisyata, diriwayatkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ya. Nanti kita akan tahu bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memberikan segala riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah terjadinya kesyirikan. Jadi syirik itu ditutup celahnya. Makanya tadi peringatan keras supaya tidak terjatuh. Kayak tadi kan ibadahnya kepada Allah meskipun di kuburan, diperingati. Kenapa? Karena itu mbak potensi. Bisa-bisa masa berikutnya bukan kepada Allah ibadahnya. Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan keras terhadap perzinahan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa? Karena zina itu adalah sa'asabila, seburuk-buruk jalan, metode. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Ya, sebagaimana nasihat sebagian para tabi'in, hati-hati ya, jangan sampai dalam rumah tangga kita ada 3 sifat ini atau 3 kondisi dalam kediaman kita.
al-baghyu wal khiyanatu wat tabdziru. Al-baghyu zalim. Cuma biasanya kalau urusannya rumah tangga, baghyun itu lebih dekat dengan makna perselingkuhan, perzinahan. Baru kemudian khianat. Khianat definisi mudahnya yaitu melalaikan hak dan kewajiban. Itu kan gampangnya khianat kan gitu. Baru yang ketiga apa? Tabdzir, pemborosan. Kalau di rumah sudah ada tiga ini, sebagian tabi'in menyampaikan Allah cabut keberkahan dalam rumah itu. Ya, Allah cabut keberkahan dari dalam rumah itu. Maka sebisa mungkin jangan masukkan tiga sikap ini dalam rumah kita. Jangan ada perselingkuhan, perzinahan, ya. Makanya ditutup rapat-rapat. Kemudian ya, khianat, ya, kemudian tabdzir. Saya tuh sebetulnya malu kalau pengen cerita jamaah. Kami itu ada teman ngaji kayak antum seperti ini. Itu salah satunya kerja di hotel. Itu cerita. Ya, meskipun dia bukan pemilik hotel, bukan CS, customer service, bukan. Tapi sudah menjadi rahasia umum. Hari ini itu perzinahan itu sudah tersistematis suami istri. Jadi suami istri itu sudah sepakat untuk menjajakan tubuhnya. Makanya modelnya sekarang itu mereka kalau ke hotel 2 kamar. Pesannya 2 kamar. Ini cerita bukan untuk ditiru ya, tapi untuk diambil pelajarannya. Kamar pertama ya untuk suami istri ini tadi. Untuk sistematis menjajakannya. Kamar yang satu ya nanti. Orderannya itu, customernya itu. Dan rata-rata customer mesti bukan dari wilayah setempat. Bukan akamsi, anak kampung sini bukan. Umumnya di Pati orang Bandung, orang Surabaya, dia kan nggak ada kaitannya sama sekali urusan. Ya, sehingga nanti ketika sudah deal-dealan, yaudah di kamar dengan customer itu melakukan tindakan pelacuran. Selesai, nanti balik lagi ke kamar pasangannya, selesai pulang bareng, berangkat bareng, pulang bareng. Lihat, nggak ada kecemburuan sama sekali. Betul-betul the youth, nggak ada punya rasa cemburu. Ya, dan itu banyak di keluarga-keluarga yang ada di masyarakat kita hari ini. Karena kalau sudah menjadi laporan rahasia umum itu kan berarti nggak 1-2. Nah, gimana kemudian kita akan menggapai keberkahan? Ini baru dosa besar ini. Belum yang jauh lebih besar, paling gede, yaitu syirik. Jadi anak kasih gambaran gini, jamaah. Antum familiar dengan ayat dalam Quran surat Al-A'raf. Ayatnya ana lupa, antum nanti bisa baca aja. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Hujan ini.
Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau ada motor helm nggak apa-apa loh Mas. Saya kasih waktu untuk helmnya biar nggak kebasahi. Daripada antum pulang nanti malah helmnya jadi keblok-blok ya. Barakallahu fikum. Saya mana tadi? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi andaikan manusia di muka bumi yang ada isinya cuma iman takwa, apa yang terjadi? Allah pastikan la fatahna alaihim barakat. Allah akan limpahkan, buka semua keran-keran keberkahan, baik minas sama, dari langit maupun yang dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Berarti kunci keberkahan adalah ketakwaan. Itu kan dalil umumnya gitu aja. Dan sebaliknya, semakin hilang takwa, semakin luntur iman, yang terjadi apa? Keberkahan Allah tutup satu persatu, tutup, angkat gitu. Anak kasih contoh, antum bisa merujuk ke tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ataupun tafsir Al-Qurtubi. Ya, antum bisa buka kitab ya Jami'ul Ahkam ataupun Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir. Ketika Nabi Adam alaihi salam balik ke rumah dan ternyata mendapati bahwa putranya dibunuh oleh putranya yang lain. Ya, jadi yang ngasih tahu Qabil membunuh Habil itu ada dua tafsir. Yang pertama, iblis yang ngasih tahu. Kurang ajar emang iblis ya. Tapi iblis ngasih taunya bukan ke Adam. Iblis ngasih taunya ke Hawa. Dikasih tahu, anakmu mateni dulure. Itu kan? Sedih Hawa. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yang memberitahu bahwa adanya pembunuhan, kezaliman pertama kali di muka bumi ini, yaitu tanah kepada Nabi Adam. Alam bisa bicara dengan para nabi dan rasul apa enggak? Bisa. Dalil yang lain yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Uhud, gempa. Nabi menginjakkan kakinya ke tanah sambil bersabda, "Usbud ya Uhud, diem. Fa inna fikal ana nabiyun wasiddiq wasyahidan." Di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan dua orang syahid yaitu Umar dan Utsman. Akhirnya berhenti itu. La haula wala quwwata. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam wal ajam wa manabitis syajar.
Allahumma sayyiban nafi'. Itu tadi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum Nabi Sulaiman. Ya. Apalagi Nabi Adam alaihi salam, di mana beliau adalah manusia yang pertama Allah turunkan di muka bumi. Berarti beliau itu punya kedekatan dengan alam. Tanah yang ngasih tahu. Dan dimarahi lagi sama anak Nabi Adam nanti. Antum lihat tafsirnya itu. Nabi Adam mengatakan Allahumma la'an ardhan syaribat dama waladi. Ya Allah, celaka tanah. Nabi Adam didoain, disumpahin itu. Karena telah menghisap darahnya anakku. Karena Habil kan dikuburkan dalam tanah. Tapi dari situ Nabi Adam tahu ternyata pelakunya adalah Qabil, anak barepnya. Dia juga sedih, marah juga, sampai nanti Qabil meninggalkan rumahnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim menyampaikan, "Ma min dzambin ahra ayu ajjilallahu li sahibihil uqubah." Hati-hati, ada dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala percepat hukumannya bagi pelakunya. Jadi ada dosa yang Allah bayar kontan ketika masih di dunia, belum di akhirat. Di dunia sudah Allah berikan balasan. Maka hati-hati dengan dosa-dosa seperti ini. Dalam riwayat ini disebutkan dua. Dalam hadis yang riwayat Muslim ini ada dua dosa yang Allah akan percepat uqubah, hukumannya kepada pelakunya masih di dunia, belum nanti hisabnya di akhirat. Apa itu? Yang pertama al-baghyu wa qati'atur rahim. Al-baghyu, kezaliman dan memutus tali silaturahim. Dan Imam Qurtubi menyampaikan dua-duanya nemplek di Qabil. Qabil punya dua-duanya. Apa itu? Kezaliman. Dolim. Apa kezalimannya? Membunuh nyawa tanpa hak. Dolim. Hati-hati. Ya. Nyawa itu mahal. Bahkan asas Islam diantara maqasidnya, tujuannya itu hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Hifdzud dam, menjaga darah dan kehormatan. Jadi nggak boleh sembarangan kita membunuh. Dan ketika Allah memberikan syariatnya kisos, itu berarti sebuah keadilan dan kebijaksanaan. Dolim apa lagi? Durhaka sama orang tua. Durhaka nggak kira-kira? Gimana durhakanya? Ya, membuat Hawa sedih, membuat Adam sedih. Anak bikin sedih orang tuanya, maka ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adhikhuma kama abkaitahuma, bikin mereka berdua tertawa sebagaimana sebelumnya engkau bikin mereka menangis. Buat orang tua tertawa yang sebelumnya engkau buat orang tua menangis.
Berarti kan membuat sedih orang tua itu bagian dari kedurhakaan. Dan Qabil melakukan hal itu. Dia buat sedih Nabi Adam, dia buat sedih ibunya Hawa. Dan dosa yang Allah balas kontan berikutnya di dunia apa tadi? Wa qati'atir rahim, memutus tali silaturahim. Qabil mutus tali silaturahim enggak? Mutus, bunuh saudaranya kok. Berarti memutus tali silaturahim. Antum tahu apa setelah itu yang terjadi? Hidupnya Qabil berantakan. Hidupnya Qabil berantakan. Dia nanti kan kabur dari rumah, ngambil wilayah dataran rendah. Makanya nanti mabuk-mabukan pertama manusia ya dari keturunan Qabil. Perzinahan pertama juga dari keturunan Qabil. Sebagaimana dia telah membuka dosa pertama, yaitu pembunuhan tanpa hak. Hidupnya nggak berkah sama sekali. Allah cabut keberkahan dari kehidupan Qabil. Bahkan yang paling ngenes, semua manusia yang melakukan pembunuhan dosanya ngalir juga ke Qabil. Dosa jariyah. Naudzubillah. Lihat, hilang keberkahannya. Itu kalau dari sisi Qabil. Sekarang dari sisi apa yang dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam dalam 3 kitab maroji yang saya sebutkan tadi. Nabi Adam, dan ini diriwayatkan pula di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas bin Malik, su'ilan Nabi ditanya kaitannya dengan Yaumat Thulatha, hari Selasa. Hari Selasa itu hari apa? Ini hari apa? Hari Ahad. Tapi pertanyaan Anas bin Malik ya meriwayatkan Nabi ditanyanya bukan hari Ahad, tapi hari Selasa. Ada apa dengan hari Selasa? Faqalan nabiyyu yaumad dam. Hari Selasa adalah hari berdarah. Hari darah. Yaumad dam fihi haddat Hawa. Yang pertama, hari Selasa adalah hari pertama kalinya Hawa haid semenjak turun di muka bumi ini. Dan itu menjadi fitrah seluruh perempuan-perempuan Bani Adam sampai hari ini. Jadi kalau antum ditanya Hawa itu haid apa enggak? Haid. Kapan? Semenjak turun di muka bumi ini. Dan itu bertepatan dengan hari Selasa melalui riwayat Anas bin Malik yang kami sampaikan. Wa yaumun qatala ibnu Adam akhahu. Dan hari Selasa disebut hari darah, berdarah karena saat itulah, di hari itulah Qabil membunuh Habil, putra Adam membunuh saudaranya. Nah, Nabi Adam kemudian mulai melihat perubahan di alam semesta ini. Nabi Adam mengatakan laqad hadatsa ma hadath, sungguh terjadi
yang sudah terjadi membuat semua ini pun terjadi. Apa itu? Dilanjutkan riwayatnya. Istakas syajar, mulai tumbuh pohon-pohon yang berduri. Jadi sebelum ada kezaliman pembunuhan pertama di muka bumi, nggak ada pohon berduri, itu nggak ada. Baik itu durinya di tanah atau pendek ataupun tinggi, nggak ada. Tapi semenjak adanya kezaliman, mulai ada pepohonan yang berduri. Bisa jadi sebelum ada pembunuhan Qabil terhadap Habil, kaktus mungkin jenisnya nggak ada berdurinya. Mawar juga nggak berduri. Apalagi putri malu, urung enek memang. Wa taghayyaratil at'imatu fahamidhatil fawakih, makanan-makanan mulai berubah, buah-buahan mulai muncul yang pahit, sepet, kecut, gak bisa dimakan. Nih. Jadi sebelum kezaliman di muka bumi ini, buah ini tinggal nikmati saja. Tapi semenjak ada pembunuhan, dosa pertama di muka bumi ini, Allah mulai cabut keberkahannya. Bumi tidak seindah dulu lagi, Mas. Kalau hari ini kita sudah menyaksikan mungkin di mana? Labuan Bajo, Raja Ampat, mana lagi keindahan-keindahan alam-alam Indonesia. Bisa dipastikan sebelum Qabil bunuh Habil, alam ini jauh lebih indah, jauh lebih barokah. Ini Nabi Adam sendiri menceritakan, ya, sampai riwayatnya di kita melalui Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa malihatil miyah wa akhbaratil ardu, air pun mulai asin. Jadi laut itu dulunya nggak asin. Allah cabut keberkahan rasa tawar air laut menjadi asin karena kezaliman. Dan bumi ini mulai berdebu, itu juga semenjak ada kezaliman. Ya. Orang beriman tuh berkacamata terhadap fakta, realita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti ini, Mas. Kalau ada kajian alamiah, kajian ilmiah, itu penting, silahkan. Kenapa kok ada gempa, ya, oh ternyata ada pergesekan lempengan, kenapa banjir, kenapa ada peningkatan lava di beberapa gunung berapi. Kajian ilmiah penting, kajian alamiah juga silahkan, tapi bagi orang beriman masih kurang satu. Apa itu? Bercermin, kira-kira dosa dan maksiat apa yang kita lakukan sehingga Allah timpakan musibah demi musibah. Bahasa ringkasnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Jika tungganganmu merasa bermasalah, tungganganmu hari ini tunggangan menjadi apa? Kendaraan bermasalah. Lihat apa ada dosa dan maksiat yang kau lakukan hari ini. Ya. Itu kan peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, simple. Ya. Jadi jangan kemudian, oh ini karena ya banjir, karena sebabnya ini. Gempa karena ini, gunung meletus kala ini. Ya silahkan, itu orang-orang yang expert dalam hal itu silahkan mengkaji. Tapi bagi orang beriman jangan lupa, ini ada kaitannya dengan iman dan ketakwaan kita.
Sekarang dosa satu membunuh tanpa hak itu sudah bisa merubah beberapa kondisi bumi. Allah cabut keberkahan. Apalagi bicaranya kezaliman terbesar. Apa itu? Syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Ya. Syirik adalah kezaliman terbesar. Bagaimana kemudian keberkahan gak dicabut, Mas? Ya. Belum lama saya itu didatangi habis kajian sama salah satu saudara kita, cerita masalah rumah tangganya. Daripada nyerempet ke privasi, saya pun juga tahu diri, kayaknya cukup lah. Telinga saya nggak perlu dengar yang lebih daripada itu. Saya cuma tanya lagi, Mas, Afwan, ada nggak di antara kalian itu yang sedang terjerat riba? Loh kok tanya gitu, Ustaz? Enggak, cuma tanya aja. Iya, Ustaz. Istri saya terjerat riba. Selesai sudah. Ceritanya sampean berapa menit tadi, benang merahnya selesai. Nah itu. Ya. Allah sedang memberikan peringatan. Dan bukti Allah cinta kepada sampean. Bahwa dengan dosa ini mulai timbul masalah dalam rumah tangganya. Insya Allah selesaikan, sembuh masalah itu. Perasaan ada keluarga yang semuanya riba aman-aman aja, itu berarti Allah sudah enggan untuk memberkahi dan merahmati. Sisan dibikin keras hatinya. Baik, kalau ada orang kok semakin banyak kemungkarannya tapi seakan-akan malah tidak punya masalah, lah itu malah lebih bahaya lagi. Allah malah nggak njawil, nggak ngelek nih, ya itu lebih bahaya. Alhamdulillah kalau kita malah masih bisa dielekno. Nah ini, jadi saya masih gambaran tadi itu keberkahan dicabut hanya karena dosa pembunuhan dan belum syirik. Syirik itu baru nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, makanya bumi tambah rusak lagi. Bagaimana dengan sekarang? Ya sudah, antum tahu sendiri. Jadi bicara mau kondisi ekonomi nasional, stabilitas keamanan, bagi orang beriman, lihat, bercermin bagaimana kualitas keimanan dan keislaman penduduknya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah, bahwasanya Ummu Salamah itu juga Ummul Mukminin. Cuma ini ceritanya sebelum nikah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah itu pernah hijrah ke Habasyah. Ditemani suaminya yaitu Abu Salamah. Di Habasyah kondisi masyarakatnya kan di bawah Bizantium Romawi. Dan Romawi agama identiknya apa? Nasrani. Makanya Ummu Salamah merekam dengan baik itu selagi di Habasyah kondisi sawami atau kanisah, gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah kaum Nasoro saat itu. Hingga nantinya ada perintah hijrah ke Madinah, Ummu Salamah hijrah lagi ke Madinah. Sama suaminya juga Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Sampai nantinya peristiwa Uhud, Abu Salamah juga
mujahid Uhud tapi terluka parah, dan pasca Uhud itulah Abu Salamah wafat. Dan Rasul SAW telah memberikan investasi akhirat dan investasi dunia dari sabda beliau, kalau dapat musibah bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ini hadis salah satu perawinya yaitu Abu Salamah, disampaikan kepada Ummu Salamah. Maka ketika Ummu Salamah kehilangan suami yang dicintainya, beliau doa ini, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah anugerahkan pahala ganjaran melalui musibah ini, ganjaran kesabaran, ya, ganjaran ridho terhadap takdirmu, wakhluf li khairam minha, dan aku minta ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Nah, makanya nanti Rasul setelah selesai masa iddahnya, Rasul SAW menikahi Ummu Salamah. Itulah sedikit tambahan terkait dengan Ummu Salamah yang ada dalam hadis ini adalah bagian dari Ummul Mukminin. Dan nanti Nabi juga menikah dengan Ummu Habibah. Kan Ummu Salamah nikahnya di Medina karena udah posisi hijrah di Medina. Ada istri Nabi SAW yang bernama Ummu Habibah Ramlah, putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi putrinya mukminah, ikut hijrah di Habasyah, tapi tidak langsung ikut hijrah ke Madinah. Nanti pulang dari Habasyahnya melalui teman-teman yang lain sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah SAW menikahinya ketika masih di Habasyah. Rasulullah SAW posisi di Madinah, Rasul nggak pernah ke Habasyah. Tapi Nabi menikahi Ummu Salamah, posisinya beliau ada di Habasyah. Nah, gimana berarti nikahnya? Diwakilkan. Di antara kemudahan menikah itu adanya wakil nikah, itu boleh. Nabi mewakilkan sahabat yang di sana, ada Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu yang dipasrai untuk menjadi wakil akad nikah. Kemudian nanti kedengar oleh Najasyi, Najasyi sudah senang terhadap Islam, ya, sudah mulai banyak tanya-tanya tentang Islam, bahkan nantinya masuk Islam. Itu ketika tahu Rasul SAW ingin menikahi Ummu Habibah, diwakilkan oleh sahabat yang muhajir di Habasyah, Nabi menitipkan mahar 400 dirham. Kata Raja Najasyi, maharnya urusanku. Kalau Rasul ngasihnya 400 dirham, tak tambahi jadi 400 dinar. Yang awalnya sing duwe gawe cuma Rasul, akhirnya sing duwe gawe istana, Mas. Ya. Makanya di sini yang ingin ana sampaikan adalah wakalah, perwakilan itu ada di beberapa syariat kita, termasuk nikah, akad nikah boleh diwakilkan. Kan terjadi kan? Entah itu secara lisan ataupun kuasa. Begitu juga sebaliknya, akad tolak juga bisa diwakilkan. Ya. Jual beli bisa diwakilkan? Bisa. Sewa menyewa? Bisa. Bayar zakat? Bisa, buktinya ada amil. Ya. Yang nggak bisa, sholat nggak bisa. Ora penak bi wakil nowe sik bi.
tak upahi. Nggak bisa, sholat nggak bisa diwakilkan. Puasa wajib nggak bisa diwakilkan. Termasuk syahadat keimanan nggak bisa diwakilkan. Iman bisa diwakilkan nggak, Mas? Contohnya apa? Kenapa kok nggak bisa diwakilkan? Contohnya kalau antum Jumatan, kalau khotibnya pakai khutbah Jumat, innal hamdalillah nahmaduhu. Ini kalau belajar bahasa Arab ini ada dhamir dari fiil nahmaduhu. Itu kan menunjukkan nahmaduhu, kami memuji. Berarti seluruh umat muslimin yang ada di jemaah itu memuji Allah diwakili sama siapa? Khatib. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami juga mohon pertolongan, berserah dirinya, ya. Wa nastaghfiru, kami juga mohon ampunan, istighfar. No, pakainya kami kita. Padahal yang ngucapin cuma satu orang, khatibnya. Tapi seluruh jamaah sudah diwakili sama khatib. Ya. Wa na'udzubillah, kami juga memohon perlindungan. Nah, kami lagi. Ya. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Ya. Terus famay yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Habis itu syahadat. Coba, syahadatnya pakainya saya apa kami? Dari awal kami kita pas syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Enggak pernah ada khotib nyebut nasyhadu, enggak ada. Ya, pakainya asyhadu, saya bersaksi. Loh, ya sebelumnya kami kita. Lah ketemu syahadat kon saya. Ya memang seperti itu, enggak bisa diwakilkan. Ya, enggak bisa diwakilkan. Antum tasyahud, tahiyat itu kan juga ada kami, nahnu, kita, assalamu alaina, ya kan? Tapi ketemu syahadat nggak bisa nasyhadu, tapi asyhadu, cuma satu orang. Makanya tauhid iman itu bukan kolektif, Mas. Itu individu, makanya kita harus jaga masing-masing. Gak ada jaminan bisa aman sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ya wafatkan kita. Gak ada jaminan. Gak bisa kolektif, gak bisa. Siapa kita? Sekelas Nabi Ibrahim masih ngumpulkan anak-anaknya kok. Ya. Dan berharap supaya Allah jauhkan ya wajnubna wa baniya an-na'budal asnam, keturunanku, anak-anakku dijauhkan dari menyembah berhala. Itu sekelas Nabi Ibrahim. Ya. Makanya kalau antum hari ini tidak punya sikap tegas dalam masalah kuburan, termasuk masjid yang ada kuburannya, ya, maka bedakan pemahaman fikih dengan tauhid ataupun akidah. Ini kalau hemat saya ya, artinya bukan kemudian menggurui para ulama yang lebih alim, enggak. Tapi saya merasa hati saya itu lemah di tengah gempuran syahwat dan syubhat masa-masa sekarang. Kalau masalah perbedaan, ini masjidnya sudah ada pagar tinggi, kemudian ada kuburan di depannya gimana? Kalau antum tanya ke saya, tetap cari masjid lain. Tapi kan ada yang membolehkan. Iya betul, kalau bicara silang pendapat para ulama, ada yang membolehkan. Tapi ini tadi tema kita tadi, judulnya apa?
menutup pintu-pintu mengarah kepada kesyirikan. Kenapa? Karena mungkin ketemu antum aman. Karena antum setiap ahad kajian di sini, atau mungkin di tempat antum juga masih kajian ba'dal maghrib, ba'da subuh. Tapi siapa yang bisa jamin keturunan antum, anak cucu antum? Ya, antum sholat di masjid yang ada kuburannya, meskipun ada batasnya misalnya, ada temboknya. Ya, karena antum ngaji, oh ini ada silang pendapat gini. Tapi kalau ketemu putu antum nggak ngaji, tapi tahu mbahnya dulu sholatnya di situ ada kuburannya, itu dengan mudah nantinya iblis ya membolak-balikkan hati anak Adam. Ya, jadi dalam hal tauhid itu defend itu jauh lebih bagus daripada kita ikut di dalam silang pendapat para ulama. Baik, saya lanjutkan lagi. Kan Ummu Salamah sudah berumah tangga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan sebuah riwayat ini. Zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwari. Ummu Salamah radhiyallahu anha mulai bercerita kepada Rasul dulu di Habasyah, di gereja-gereja itu di dalamnya ada patung-patung, gambar-gambar. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika, ini ada dua riwayat ya, ada membaca ulaika, ada membaca ulaiki. Ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Ya memang seperti itu sejarahnya dulu, setiap ada orang soleh yang mati di antara mereka, awil abdus soleh atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, maka akan dibangun masjid di kuburannya itu. Masjid maksudnya di tempat untuk ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mulai dibikin gambarnya atau patungnya. Ulaika syirarul khalqi indallah, merekalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Cap paling belakangnya paling enggak enak. Syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Siapa? Yang meninggikan kuburan, membangun kuburan, ya, membuat berhala dan gambar-gambar, foto-foto di kuburan, ya, bahkan membuat ibadah-ibadah di atas kuburan. Nah, sekarang catatan terakhirnya aja ya. Kaitannya dengan perawinya adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau itu tinggal di kamar yang di kamarnya itu dimakamkan 3 jenazah secara urut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya, yang kedua adalah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga Umar bin Khattab. Sehingga memunculkan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, lah kalau gitu Aisyah setiap hari sholat di kuburan. Nah, gitu. Kan Aisyah sholatnya di tempat yang di situ ada 3 makam. Nah, maka yang
berstatement seperti ini, nggak tahu bagaimana Aisyah berusaha memisahkan antara kediamannya dengan 3 kuburan itu, karena nantinya dibangun, disekat, dan tidak ada ketika orang-orang berdatangan dari sahabat-sahabat yang junior yang masih bisa ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan hadis, belajar, ataupun yang sudah dewasa-dewasa, ya, ketika terbatas dengan hujrah. Jadi antum harus tahu rumahnya Nabi, khususnya itu dengan Aisyah, itu ada namanya hujrah sama ghurfah, atau hujrah dengan bait. Makanya suratnya surat Al-Hujurat. Itu sebetulnya rumah atau kamar-kamar secara bahasa. Tapi secara teknik sipil dan bangunan, hujrah itu adalah bagian depan. Dan itu tidak di atap. Dan itu dibangunnya cuma separuh. Sisanya nanti hanya pakai pelepah-pelepah kurma kemudian dikordeni. Itulah kenapa sahabat terkadang melihat bayangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sunnah. Itu bukan di kamar yang buat tidur, bukan. Itu yang bagian depan, yaitu hujurat. Makanya nanti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, itu ditaruh di posisi Aisyah dan Rasulullah di situ supaya sahabat bisa menjenguk. Nggak masuk ke dalam-dalam, itu udah beda pintu nanti ya. Kapan-kapan lah. Itu ya, tak ceritakan kita room tour kamar Nabi. Ya, atau apa bahasanya YouTuber apa? Home tour, apa room tour Hujratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya antum tahu ternyata nanti ada bagian mezanin di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bagian depannya, kalau bagian masuk dalamnya itu kamar untuk tidur, nah itu privasi itu. Yang bisa masuk ya yang ada mahram dengan Aisyah seperti Abu Bakar, bisa bapaknya. Ya. Nah, ana lanjutkan. Orang-orang yang menimba ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha itu posisinya Aisyah di hujrah. Para sahabat yang dewasa-dewasa di luar. Berarti kan ketutup dengan pembatas tadi. Pintu depan lah bahasa kita. Sekarang anak tanya, ada nggak antum pernah nggak nemuin sahabat datang kepada Aisyah tapi nggak pengen ilmu? Saya lebih minta barokah kuburin Nabi dulu ya. Al-Fatihah. Nggak pernah ada sahabat datang ke Aisyah mintanya ilmu. Ya, riwayatkan hadis tentang ini, tentang itu. Nggak ada satupun datang. Nun sewu bunda, ya, sak derenge awake dhewe pengaosan, monggo sareng-sareng kita awali dulu dengan mengambil keberkahan dari makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Nggak pernah ada. Artinya saat itu imannya kuat-kuat, tauhidnya benar semua, jadi nggak ada punya pemikiran, oh berarti selama ini ibu kita sholat di atas kuburan, oh berarti selama ini Aisyah nyembah kubur. Nggak ada, karena tahu ada beberapa khosois, keistimewaan dan kekhususan para nabi dan para rasul, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal anbiya dufinu haitsu mamatu. Semua para nabi dimakamkan di tempat mereka wafat. Wa qaddarallah, Allah wafatkan nabi di kediamannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya sudah, di situ berarti nabi dimakamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbekal hadis ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat ring satu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat Nabi jangan dikeluarkan jasadnya, dimakamkan di Baqi.
Kenapa? Dari sini. Sekarang bisa bayangin ya, umpama saat itu sahabat bersepakat, ya sudahlah, daripada di rumah kuburkan aja di Baqi. Kira-kira bagaimana bentuk pengkultusannya, Mas? Umat setelahnya itu loh. Kalau zaman sahabat masih aman, umat setelahnya. Di salah satu wilayah Jazirah itu, antum tahu itu, yang diakui dalam tanda petik diakui ada kuburannya Nabi siapa? Hud. Nabi siapa? Ini itu dibikin kubah, dibikin apalagi Rasul Muhammad SAW. Maka itulah kenapa dari hadis tadi sama hadis ini sepakat para sahabat kalau gitu jangan dikeluarkan jasad Rasul. Sudah kuburkan di rumah Aisyah. Karena memang awalnya rumahnya Aisyah itu tidak masuk pada lokasi Masjid Nabawi. Jadi tidak pernah ada yang meyakini bahwa kuburan Nabi di dalam masjid. Makanya kalau hari ini kok ada yang mengkiaskan nguburkan orang di dalam masjid dengan kuburan Nabi, nggak bakal bisa pas. Karena itu semuanya adalah situasi dan kondisi yang menjadi perdebatan para ulama di setiap zamannya. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin masih aman. Masjid Nabawi dilebarkan nyamping rono, kiwa, tengen, ngarep, sing penting buri jangan. Kenapa? Karena itu ada kuburan Rasul. Tapi kalau sudah mentok di zaman Umar bin Abdul Aziz, Al-Walid bin Abdul Malik, akhirnya ya sudah, rumahnya Aisyah ditembok lagi luarnya. Beda khalifah, nantinya tambah lagi, ada bangunan lagi. Beda khalifah, mulai dikasih atap, tapi semuanya sama. Kuburan Nabi ya masih seperti itu, masih tanah, nggak ada bangunan. Jadi redaksinya kan gini, bangunannya adalah rumahnya Aisyah. Sebelum Rasul wafat sudah ada rumahnya Aisyah. Nabi dimakamkan di tempat hujrah yang memang aslinya tidak beratap. Baru kemudian dibikin tembok sampai berlapis-lapis, dan lapis yang masa sekarang ya, artinya ya satu abad yang lalu itu sudah bentuknya khumus segi 5. Itu sudah kehati-hatian ulama. Pertama, biar tidak seperti Ka'bah kotak, makanya bikin segi 5, ada nyudut-nyudutnya. Yang kedua, supaya orang nggak jenak kalau ibadah di situ. Kenapa? Karena nggak enak. Sholat rodok nyudut kan rame enak, Mas. Biar tahu bahasanya ini kalau bisa jangan buat sholat, karena ini masuk kawasan perluasan Masjid Nabawi yang sudah mengarah kepada kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kemudian tambah lagi besi yang pagar-pagar yang ada bolongan-bolongannya, dan itu memakan kurang lebih 3 meter raudhah. Di raudhah hari ini itu 3 meternya itu masuk pengokohan bangunan terluar dari kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa bayangin ya, ada berapa tembok itu? Ada 3 tembok plus pagar besi. Lah kok saya nek percaya wong umroh ziarah ke Masjid Nabawi bisa nginguk, wah saya lihat kuburan Nabi. Bahkan ada salah satu madhab, bukan madhab 4, madhab yang mengaku keturunannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pernah menyibakkan gerbang itunya, melihat di kubur Nabi, tangan Nabi sudah siap-siap untuk disalami, kemudian disalami, diciumi, disalami, diciumi. Terus kayak gitu ya, masih ada yang percaya. Sekarang nasihatnya adalah yang ngaku keturunan Nabi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali itu dapat pesan, kalau nemuin kuburan ya jangan disemen, jangan ditulisi, jangan buat jongkok, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong,
Jangan buat ritual tahunan, ibadah, masjid, hancurkan, busek semuanya. Itu madhab Ali radhiyallahu anhu. Lah wong sing ngaku saiki putune malah gedekne kuburan. Ini berarti kan tidak menghormati pesan tauhid Ali bin Abi Thalib. Itu Mas. Kan ngakunya jare putu-putu Rasul dari Fatimah bersuamikan Ali. Fatimah binti Rasul. Lah Ali dapat pesan gitu. Ya, di pertemuan berikutnya kita bahas hadis terkait dengan itu. Ya, jadi dari sini tidak benar kalau kita ini semakin tenang dan semakin lurus, melimpah keberkahan dan rahmat jika menggabungkan ibadah di kuburan. Yang ada malah membuat potensi kesyirikan dan mengangkat keberkahan dari kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertanyaan jebul? Ya, antum kalau pengen wudu silahkan. Kalau kita safar misal selama 2 hari, apakah selama kita bermukim berada di lokasi safar boleh mengambil rukhsah dengan menjamak dan qashar salat, atau rukhsah tersebut hanya berlaku saat sedang di perjalanan berangkat dan pulang? Syukron, jazakumullah khairan wa iyyakum. Terkait dengan musafir, musafir itu ada terkadang nyantai, ada terkadang susah. Ya kan? Antum safarnya apa Mas? Piknik keluarga, loh itu kan jelas nyantai, golek nyantainya loh. Antum safarnya apa? Relawan Semeru, loh nggak mungkin antum nyantai kan? Paham maksudnya ya? Jadi musafir pertama, musafir itu dihukumi pertama ketika safarnya mubah, apalagi ketaatan. Mubah berarti kalau safar apa? Saya safar Ustaz, ini saya mau ikut Liga Dangdut Nasional. Nah itu gimana? Itu berarti safarnya itu nggak membuat bisa diambil rukhsah. Jadi safar itu ketika dalam perjalanan itu semua rukhsah boleh, baik itu qasrus shalah maupun jam'us shalah boleh ketika dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan silahkan. Pertanyaan bukan di perjalanan, pertanyaan ketika sudah di tempat lokasi. Apakah rukhsah itu masih bisa? Jawabannya untuk jamak masih bisa. Untuk jamak masih bisa. Tapi untuk qashar, lihat sebagaimana pendahuluan tadi. Antum safarnya itu nyantai-nyantai, me time, piknik, atau memang ada kesusah payahan di sana. Ya, antum di lokasi tempat tujuan tapi antum harus dikirim di titik poin A, poin B, poin C, dan itu berat, maka otomatis rukhsah qashar masih melekat pada antum. Ya. Tapi kalau antum ternyata cuma meeting Ustaz kantor, ya kan? Gimana lokasinya? Hotel Ustaz, ballroom, makannya tinggal ngambil. Ya kalau gitu silakan ambil rukhsah jamaknya saja tanpa qashar. Kemudian kalau antum merasa saya betul-betul capek, saya memang bisa qashar, boleh nggak saya jamak juga? Kalau sudah qashar, antum jangan jamak qashar kalau di tempat lokasi. Kalau antum pilih qashar, mamen zuhur 2 rakaat, ya sudah,
Jangan sama asarnya. Nanti ketika antum masuk waktu asar, antum sholat lagi asar, qasar 2 rakaat. Jadi adanya penggabungan qasar dan jamak itu fil masafah, dalam perjalanan saja. Dan terakhir, jika antum sholat bersama imam, antum ke masjid di lokasi itu, maka sholatlah di belakang imam. Jangan antum diskon. Kalau imamnya ternyata sholatnya 4 rakaat, berarti ya antum 4 rakaat. Itu wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah cukup ya. Saya sudah untuk pertanyaan berikutnya mungkin di lain waktu karena terkait dengan hitung-hitungan zakat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.